Masih di Dialog Langsung membahas mahalnya biaya kuliah. Ini seperti sudah kita bahas di segmen sebelumnya, tadi Pak Aris juga menyampaikan ada 8 penjuru mata angin bagi seorang dosen karena dia harus mengajar di berbagai tempat. Ya. Bahkan banyak teman-teman saya ingat zaman kuliah dulu lebih memilih pergi ke perguruan tinggi swasta karena dosen lebih rajin mengajar di sana daripada tempat dia mengajar juga di PTN. Nah, ini bagaimana kita cara mengakalinya nih untuk supaya bisa lebih mengini juga dengan kualitas, memastikan kualitas pendidikan yang diterima oleh mahasiswa sesuai dengan yang mereka bayarkan. Iya. Seperti atau itu. Kalau misalnya pengalaman saya kuliah di PTN, tapi yang mengajar misalnya dosennya itu saja, untung anak-anaknya rajin, ya. Jadi akhirnya mereka mencari sendiri solusi bagaimana supaya tetap bisa kuliah, tetap mendapatkan ilmu dengan kondisi yang apa adanya. Kebanyakan asdosnya mungkin ya Pak Ale ya. Itu sebenarnya kondisi yang tidak ideal ya. Harusnya memang ya dosen itu apalagi sudah punya nomor induk dosen nasional kan berinduk di kampus yang dia ampu tersebut. Nah, tentunya bagaimana membuat kampus tersebut membuat environment lingkungan sehingga dosen itu betah di situ. Misalnya jika dikatakan oke lah biaya SKS-nya itu tidak mencukupi kehidupan si dosen, maka diperbolehkan untuk misalnya membuat pusat studi atau konsultan yang dimana kompetensi dosen itu bisa terpakai di situ. Nah, jadi itu berbagai cara yang saya kira masih dalam batas akademik dibolehkan dan juga berkontribusi terhadap universitas itu sendiri, di samping juga akhirnya ke kesejahteraan si dosen tersebut masing-masing. Harus lebih kreatif ya mengenai hal-hal seperti dan fasilitasi. Ya, mungkin kita bisa sapa penelpon dulu saat ini, yaitu Ibu Syakila dari Jakarta. Silahkan, apakah Anda punya pendapat yang ingin disampaikan? Ya, saya selamat siang, saya dengan Syakila dari orang tua murid dari salah satu SMA Jakarta Barat. Saya tanyakan ya, kalau dengan program paralel dari Universitas Indonesia yang tanggal 9 besok sudah mulai mengumpulkan siswa-siswinya, sementara tanggal 9 tersebut adalah tanggal uji SBMPTN. Apakah masih ada solusinya? Ya. Baik, terima kasih Ibu Syakila untuk pertanyaannya. Ya, silakan mungkin Pak Doni atau Pak Aris bisa menjawab pertanyaan tadi. Jadi yang ada istilah bentrok ya, tanggal antara SBMPTN yang mereka akan tes tertulis ya dengan para. Ya mestinya universitas memberikan kelonggaran ya ketika ada siswa tertentu yang memang yang SNMPTN mereka tidak lolos, kan mereka punya hak untuk ikut yang tes tertulis SBMPTN yang sekarang. Lalu kemudian kalau mereka memungkinkan ada kesempatan untuk mengikuti yang kelas paralel dengan UI, harusnya sih ada alternatif ya Pak ya, diberi kesempatan untuk mengikuti setelahnya atau seperti itu kebijakannya, supaya hak-hak anak ini tidak dirugikan sebenarnya, itu prinsipnya. Ya. Iya. Mungkin Ibu Syakila nanti bisa juga menghubungi kampus yang bersangkutan yang memang diinginkan oleh anak Ibu untuk dimasuki begitu ya, biar lebih jelas informasinya. Ya, kita kembali ke masalah biaya kuliah ini. Kan ada UKT ya, uang kuliah tunggal yang diterapkan Kemendikbud atau sekarang Kemendikti. Atas persetujuan Kemendikti, kemudian setiap PTS ini menentukan uang kuliah tunggal tersebut. Bagaimana penerapannya sejauh ini? Kalau UKT itu kan lebih ke perguruan tinggi negeri ya, jadi yang bervariasi antara perguruan tinggi satu dengan perguruan tinggi yang lain. Jadi misalnya untuk teknik tahun ini aja di UI itu 7,5 juta per tahun, jadi sampai lulus dia kira-kira 60 juta. Tapi itu kan bukan merupakan biaya kos untuk teknik karena di luar subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Nah, kalau di perguruan tinggi swasta seperti yang saya sampaikan tadi, memang kita sangat bervariasi. Jadi ada yang masih menganut BOP, kemudian uang SKS, kemudian uang UKM dan lain-lain. Ada yang juga sudah menjadi satu paket per semester sekian. Nah, bagaimana ya kita memastikan kalau untuk swasta ini, karena kalau swasta tentunya lebih pelik ya permasalahannya. Bagaimana kita memastikan bahwa pengelolaan dana itu memang betul-betul memprioritaskan penyelenggaraan pendidikannya dan bukan keuntungan yayasan seperti itu. Karena tentunya kan ya kita tahu juga setiap tahun ada inflasi, kebutuhan lab yang terus meningkat, apalagi kalau nilai eksakta harus banyak bahan-bahan seperti itu. Tapi ya memang realitanya mungkin menjadi fantastis sekali, angkanya ratusan juta gitu. Ya, jadi banyak hal yang sudah kita lakukan untuk menjawab transparansi penggunaan dana tadi ya. Di antaranya tentu laporan keuangan perguruan tinggi yang notabene badan hukumnya itu yayasan ini setiap tahun juga diaudit oleh akuntan publik. Nah, kemudian yang berikut juga tentu semakin
dari uang kuliah yang tadi dikelola. Nah, tentunya masyarakat juga semakin pintar dalam hal misalnya sebelum memilih prodi yang dimaksud, berapa atau kampus mana yang akan dipilih. Tentunya semakin transparan sebuah kampus bisa menjadi referensi untuk hak pemeringkatan itu sendiri juga. Betul. Ya. Karena kalau kita mau jadikan hasil riset tolak ukur, kita sudah bahas tadi, memang hasil riset di Indonesia masih sangat rendah dan itu mungkin belum bisa dijadikan bahan pertimbangan sebuah akreditasi sebuah kampus seperti itu. Mungkin kita tanya dulu penelpon yang berikut ini. Ada Bapak Supriaji di Pekalongan. Silakan Pak Supriaji, apakah Anda punya komentar atau mungkin pertanyaan kepada narasumber kami di studio? Iya, ada ini. Saya ingin menanyakan ini, Bu. Ya, silakan Pak. Iya, saya ingin menanyakan ini ya untuk kaitannya dengan kualitas dari pendidikan itu sendiri, bahwa pada dasarnya kalau anak bangsa ingin bersekolah di perguruan tinggi yang berkualitas, itu untuk biayanya mahal ya. Kemudian akhirnya mereka yang tidak mampu memilih untuk sekolah di perguruan tinggi, khususnya di daerah-daerah pelosok, mereka untuk kuliah di universitas terbuka yang biayanya murah. Sementara itu untuk hasil atau kualitas yang didapat itu kurang karena untuk proses pembelajarannya itu hanya terbatas. Nah, pertanyaan saya, bagaimanakah fenomena ini supaya pemerintah bisa andil dalam mereka yang kurang mampu dalam membiayai pendidikan itu. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Supriaji. Siapa yang ingin menanggapi? Apakah Pak Doni atau dari perguruan tinggi swasta sendiri bagaimana? Apakah UT juga termasuk dalam perguruan tinggi swasta asosiasi ini? Negeri ya, kalau UT kan negeri. Ya, jadi tidak kalau bisa. Boleh saya sampaikan mungkin ya istilahnya teliti sebelum membeli ya. Nah, berarti sekarang kan sumber informasi kan beragam dan banyak, bisa diakses dari manapun. Jadi sebelum putra-putri para orang tua itu ingin masuk ke prodi apapun yang dipilih, tentu informasi yang diakses itu harus sebanyak-banyaknya. Nah, seringkali pertama informasi juga kurang, sehingga baru satu sisi informasi yang diterima oleh kemudian sumber-sumber beasiswa yang ditawarkan untuk menjawab tadi biaya pendidikan mahal, saya kira juga banyak. Misalnya perusahaan-perusahaan besar juga bisa memberikan beasiswa kepada para calon mahasiswa S1 ya di seluruh Indonesia. Nah, jadi itu saya kira dua hal yang bisa dan juga perguruan tinggi swasta yang menawarkan beasiswa 4 tahun ataupun beasiswa prestasi atau berdasarkan kemampuan seni atau minat dan bakat dan lain juga banyak ditawarkan. Jadi jalurnya tuh bisa tidak hanya dari akademis tapi minat bakat, seni, hafal Al-Quran dan lain-lain. Jadi mereka harus si mahasiswa ini juga harus pintar meriset ya gitu ya, mencari tahu tentang fakultas-fakultas mana yang mereka bisa masuki begitu ya. Dan perguruan tinggi swasta ini sekarang sudah membuka pendaftarannya sejauh 1 tahun sebelum ujian akhir itu dilaksanakan ya. Ada alasan tertentu? Karena saya ingat kalau dulu tuh 3 atau 6 bulan ya, sekarang udah sampai setahun loh, jadi ada berbagai gelombang seperti itu. Intinya kan kita semakin kompetisinya semakin banyak. Kita di seluruh Indonesia tadi ada 4.000 perguruan tinggi. Jadi ini kompetisi antar universitas ya. Betul. Jadi semakin hari juga semakin ketat. Kemudian kedua juga konsumen juga semakin cerdas dalam memilih produk-produk yang dipilih. Baiknya kompetisi yang antara perguruan tinggi swasta ini justru bisa meningkatkan kualitas dan tetap menjawab kebutuhan kuota dari tempat duduk siswa didiknya seperti itu ya. Pak Doni, Anda melihat bagaimana persaingan antar universitas swasta saat ini? Apakah masih sehat? Ya. Dan menjawab kebutuhan hanya sekedar karena kan profit. Sebenarnya semenjak GAT itu ditetapkan General Agreement Trade and Service, di mana tahun 2005 dimulai, itu kan pendidikan tinggi ini menjadi sesuatu yang terbuka, artinya bisa diprivatisasi, sehingga ini pendidikan tinggi ini sekarang dianggap bukan sebagai public good gitu loh. Padahal amanat konstitusi kan
harus menyediakan pendidikan bermutu bagi warga negara. Nah, untuk pendidikan tinggi ini kita memang masih kurang. Maka menanggapi Pak Supriyaji tadi, kenapa anak-anak itu kalau mau milih ke perguruan tinggi yang bagus, dia akhirnya harus pergi ke tempat yang lain jauh untuk bisa menghemat biaya, bahkan sampai ke UT, itu karena memang ketersediaan universitasnya kurang. Artinya jumlah mahasiswa dengan kursi yang tersedia itu kan berbeda, dan akhirnya mereka banyak ditampung di perguruan tinggi swasta. Dan karena sekarang ini swasta sudah mulai berlomba-lomba meningkatkan kualitas, akhirnya swasta pun juga mencari bahkan mahasiswa jauh hari sebelumnya. Bahkan seperti Universitas di Atmajaya misalkan, fakultas kedokterannya itu mereka sampai 4 kali gelombang. Menjaring terus-menerus begitu banyaknya, dan peminat juga banyak karena kan ada permintaan dan orang-orang tertentu memang ingin masuk di sana gitu loh, sehingga akan tetap berusaha supaya bisa masuk. Nah, sekali lagi bagi orang tua yang memang kemampuan ekonominya pas-pasan, ya memang perlu pintar-pintar memilih universitas dan jurusan dan memperoleh informasi yang tepat. Dan dari segi kebijakan, saya menghimbau ya kepada pemerintah untuk sungguh-sungguh memberikan prioritas kepada masyarakat miskin, supaya berbagai macam beasiswa, bukan hanya bidik misi, tetapi berbagai macam alternatif pemberian beasiswa atau skema pembiayaan itu dikelola oleh pemerintah. Seperti yang sekarang misalkan kalau untuk yang tingkat menengah kan dana BOS sudah skemanya sangat meningkat, sehingga aksesnya itu bisa masuk gitu. Nah, di perguruan tinggi ini akses masih belum, sehingga tentu saja pendidikan yang berkeadilan belum Kalau kita ngomongin masalah pendidikan yang lebih nasional lagi, tentunya kita sudah tahu keterputusan paling banyak itu dari SD ke SMP. Kita bisa bayangkan dari SMP ke SMA dan dari SMA ke perguruan tinggi. Nah, kita masih akan melanjutkan dialog kita nanti. Pemirsa juga Anda masih dapat bergabung bersama kami dengan menghubungi line interaktif kami di nomor yang tertera berikut ini, yaitu 021-52-900-308 atau 021-52-900-311. Kami segera kembali.